Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifah. Sore ini kita di sebuah resto keren namanya Resto Jimbaran yang berada di Ancol Timur. Dan saya hari ini ditemani dua orang keren yang luar biasa, punya karir cemerlang dan punya banyak pengagum, punya banyak fans. Yang kalau yang ini rasa-rasanya nggak perlu dikenalkan lagi, namanya silahkan di zoom wajahnya karena orang langsung akan menyatakan oh iya itu Eri Susan gitu kira-kira kan. Yang ini juga bintang yang sedang bersinar dan kalau kita buka YouTube maka wajahnya seringkali melintas di Google, di YouTube. Dia adalah Julia Vio. Hai. Selamat datang Julia di acara Ngopi Bareng. Gabung dengan kita dan Eri, selamat datang. Terima kasih banyak kehadirannya sore ini. Kita akan bincang-bincang seputar musisi di tengah pandemi. Tetapi juga kita akan bercerita tentang album-album dan kreativitas yang mereka lakukan selama ini. Mungkin yang pertama saya akan bicara dulu dengan Eri Susan. Eri, udah lebih dari setahun sepertinya ya. Apa tuh? Pandemi ini terjadi ya. ya. Betul. Nah, terus kamu selama pandemi di rumah tidak ada konser, tidak ada apa yang dilakukan selama ini, Eri? Emang pandemi ini sangat berdampak banget sih di industri musik gitu. Jadi emang bukan cuman di kita para pelakunya ya. Tapi sampai ke tingkatan-tingkatan yang bawah. Biasanya kalau kita sebagai penyanyi itu kan kita punya tim ya Bang Ges ya. Ada dari roadman, ada soundman dan sebagainya gitu. Ada yang bagian kamera dan segala macam. Dan itu berdampak banget gitu. Jadi kalau ditanya apa yang aku lakukan sih sejauh ini aku bersyukur banget. Kenapa? Karena apapun keadaannya, apapun kondisinya dari dulu memang selalu komitmen aku adalah pengennya bisa terus berkarya gitu. Jadi di lain sisi memang kalau secara off air itu sangat berkurang. Iya. Sangat berkurang. Tapi secara kreativitas sih aku rasa yang aku lakukan sih belum mati gitu. Oh, secara kreativitas tidak mati. Bahkan jadi, mungkin nambah kali. Saat ini seperti itu. Saat ini seperti soalnya mungkin karena waktunya lebih banyak di rumah kan, lebih banyak free-nya. Jadi untuk apa istilahnya proses untuk recording, jadi punya lebih banyak waktu buat nulis lagu kayak gitulah gitu loh. Jadi nulis lagu banyak juga. Hal, ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Jadi Eri ini ternyata bukan hanya penyanyi, tapi dia juga penulis lirik dan saya kira itu dua hal yang patut kita acungkan jempol karena biasanya orang cuma bisa nyanyi aja ya. Betul. Nah, sebelum lebih lanjut ke Eri, saya ingin kepada Julia. Julia, ini nama kamu mulai muncul ke permukaan ini. Ke permukaan, aduh. Untuk orang yang setua saya itu kurang banyak memahami hal-hal yang baru-baru, gitu kan ya. Tapi begitu teman-teman memberikan rekomendasi, ini kita mau bicara tentang musisi di tengah pandemi. Siapa kira-kira? Julio aja Pak katanya. Jadi gitu. Nama kamu yang muncul di antara beberapa orang itu paling banyak. Thank you loh yang nyebut namaku ya. Thank you. Jadi sebenarnya bisa direkomendasikan seperti itu. Karya kamu selama ini apa nih yang sudah muncul ke permukaan? Kalau karya sendiri aku udah ngeluarin ini sekarang jalan single keempat. Single pertama aku itu ciptaan Kak Eri. Single pertamanya ciptaan Kak Eri. Dan itu single pertama aku judulnya Kudu Pie, bisa ditonton di YouTube ya. Itu Kak Eri nyiptainnya tuh bener-bener dadakan dan cepet banget dia bisa nyiptain lagu gitu. Lagunya judulnya Kudu Pie. Kudu Pie. Harus gimana gitu. Harus bagaimana? Terus setelah single Kudu Pie ada Baik-baik saja dulu ya Kak ya. Terus habis itu Bodo Amat. Terus yang sekarang aku mau ngeluarin single lagi tapi genrenya pop. Kalau yang kemarin dangdut. Oh gitu. Iya. Jadi yang pertama itu Kudu Pie, Bodo Amat, terus apa ini yang keempat ya? Baik-baik saja terus sekarang yang baru. Tapi lagu yang pertama itu ciptaannya Kak Eri. Eri. Bunyi liriknya kamu hafal dong? Hafal dong.
nada lagunya hafal? Nggak hafal dong lagunya sendiri. Kita pengen denger. Aduh. Kita Pak silakan, kita pengen denger. Paling tidak 2-3 bait. Dikit aja ya. Iya. Kudu piye, aku kudu piye, kelaran ati nelong sorasane. Kudu piye, aku kudu piye, ngenes tansah kelingan, kudu lilo ati kelangan, kowe lan aku mung dadi kenangan. Kurang lebih gitu. Oh, Bagas keren-keren aja. Emang ngerti artinya? Paling tidak dari bicara nada tuh ini. Saya ingin bertanya kepada Eri nih. Iya Bang. Lu kenapa jadi sedih kayak gitu, Er? Maksudnya sedih gimana nih? Proses menciptakan itu kan pasti ada latar belakangnya. Oh gitu. Apa yang membuat kamu membuat lirik? Jadi gini sih Bagas, aku sih ngerasa aku bukan pencipta lagu ya. Iya. Jadi memang ketika bikin lagu itu memang ini kan ada kerjasama dengan temen label gitu. Jadi ada namanya Mas Ari, dibilang lagunya Mbak Eri yang bikin ya gitu. Aduh lagu apa ya gitu. Walaupun aku orang Jawa, cuman aku juga punya keterbatasan gitu dalam kosakatanya gitu. Soalnya Jawa itu kan luas banget gitu. Betul. Nah, jadi mencari kata-kata yang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, mereka bisa terima gitu. Jadi ya udah gitu, bikin aja. Awalnya sih aku bersyukurnya karena aku suka dengan karakter suaranya. Karakter suara Julia Julio. Bio. Terima kasih ya Kak Eri. Gitu. Jadi kalau dasarnya udah suka ya cepet aja gitu. Sebenarnya awalnya lucu sih Bang Yes. Maksudnya aku bikin lagu itu tuh kenapa judulnya Kudu Piye atau harus bagaimana? Ya karena memang lagi mencoba bikin main gitar gunjreng, aduh apa ya ini idenya apa ya? Kamu gitu. main gitar sendiri itu? Iya, Bang Yes. Jadi lagi nyari-nyari. Teman-teman, jadi kalau Eri selama ini dikenal dengan lagu Sabda Cinta, selain juga banyak album yang lain, ternyata dia bisa bikin lagu, bisa main gitar juga. Ada yang punya gitar di sini, nanti tolong dibawakan ya. Kita ingin dengar juga ini. Kita ekspresikan Eri dalam permainan gitarnya. Aduh, Silakan Eri. Terus? permainan ala kadarnya terbata-bata, cuman modal berapa fret doang situ. Jadi memang awalnya lebih kepada aduh gimana ya gitu. Lebih kudu piye ya gitu. Maksudnya mau bikin lagu yang kayak apa ya? Oh ya udah kudu piye aja deh gitu. Akhirnya ya udah ngeflow gitu aja. Mengalir begitu aja ya. Gitu. Jadi ya ternyata ya sejauh ini sih responnya baik dari label juga, mereka terima. View-nya juga jujur aja, walaupun aku yang punya lagu, aku yang nulis, aku yang gaitin vokalnya, tapi malah lagunya lebih kawin sama suara dia. Sama suara dia. Jadi suaraku nggak lebih bagus daripada dia kalau nyanyi lagu itu Bang Yes. Julia, kalau secara tampilan saya nggak ngerti nih, kenapa kamu banyak di lagu-lagu dalam bahasa Jawa. Secara wajah, saya lebih lihat kamu seperti dari Eropa Timur. Oh gitu ya. Atau, Aku tuh sebenarnya orang Jawa. oh Jawa. Aku asli Jogja dan aku emang dari kecil di Jogja, besar di Jogja, lahir di Jogja. Besar di Begitu. Jogja, lahir di Jogja. Cuma emang dari papa aku Chinese Oh, gitu, Chinese. mama aku Jawa Tulen. Terus lagu-lagu yang berirama Jawa itu kamu memang menyukainya? Iya, aku emang suka. Aku emang suka lagu-lagu Jawa, lagu-lagu dangdut aku suka juga, pop aku juga suka. Aku semua genre aku terbuka. Semua genre kamu Yes. terbuka. Terus di yang akan datang ini lagunya kan pop ya? Iya, betul. Lebih ke pop ya. Menurut kamu dalam situasi pandemi ini, selain harus tetap berkreasi, apalagi sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman seniman, para musisi sekarang ini? Mungkin selain tetap berkreasi, mungkin di sela-sela waktu luang ini bisa, ini saat yang tepat buat mencari inspirasi juga ya. Mencari inspirasi Karena juga, mungkin ya? kemarin kayak kita, kok gini-gini aja gitu kan. Mungkin perlu waktu break juga buat berpikir ngapain lagi yang baru gitu loh. Mungkin sekarang waktu yang tepat buat cari inspirasi gitu. Waktu yang tepat mencari inspirasi. Kamu hari ini masih kuliah ya? Aku masih kuliah, Di semester 4. semester 4. Iya. Ini kalau dari umur muda banget pastinya ini. Kalau bilang muda, jangan Enggak lihat ke kanan dong. Aduh. Enggak, maksudnya saya merasa di tengah-tengah ini terlalu jauh sudah.
Mungkin Yang tengah moga-moga senior saya ya. masih mampu mengikutinya gitu kan. Karena kalau dari selera kan saya paling Volen, Ya. terus sangat lagu-lagu lama lah gitu kan ya. Fenomena apa sekarang yang sedang tren sebenarnya di lagu-lagu anak muda itu? Yang lagi tren. Kalau bahas-bahas tren mah, sekarang trennya tuh aku juga menurut aku kayak di luar dugaan juga. Sekarang kayak yang lagi tren tuh malah justru TikTok ya sekarang ya. TikTok. Kayak lagu-lagu maksud TikTok saya gini, gitu. saya ingin bertanya begini. Selama ini yang namanya unsur budaya itu berat Iya. muncul ke permukaan. Tapi perempuan seperti kamu, muda, cantik, keren, tiba-tiba menyanyikan lagu Jawa dan itu punya tempat yang selama ini hampir tidak dilirik di kita itu. Jadi sangat berat lah orang yang memperjuangkan atau menginikan hal-hal yang konteksnya pada budaya gitu kan. Tapi belakangan ini kalau orang-orang umurnya di atas 40 masih wajar. Tapi anak muda untuk suka dengan hal-hal kayak gitu menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat menarik gitu. Jadi fenomena apa sebenarnya ini? Kalau aku sendiri sih ya, sebenarnya lagu-lagu Jawa kayak gini sebenarnya akhir-akhir ini sempat tren juga sih ya, semenjak ada almarhum Pak Didi Kempot. Didi Kempot. Itu kan kemarin sempat booming juga sih, dan karena itu juga anak-anak muda itu jadi tren di anak-anak muda jadi gitu. Jadi tren di anak-anak muda. Iya betul, gitu. Artinya bahwa fenomena budaya sekarang mudah diterima ya. Sekarang mudah diterima dibanding dulu. Kalau dulu kan kayak lagu bahasa Jawa Masih kayak segmented ya. Iya Sangat segmented, bener. Iya gitu. Saya pribadi itu menyukai sebuah lagu judulnya Jenang Gulo. Jenang Gulo. Itu Apa? tahu kayaknya. Silakan deh coba. Enggak, cuma paling tahu tidak aja. 2 baitnya. Aduh, nggak tahu Bang. Tahu, cuma saya tahu tapi nggak pernah. Itu pengalaman saya waktu di Semarang, di Jogja, di apa itu kalau lagi di di Jogja itu, di Gudeg, di Malioboro itu selalu saya minta lagu itu, Jenang Gulo. Kirain Jenang Gulo. Jenang Gulo, Gulo, adulo. Oh, beda. ya. Terus selama ini Eri ya, kita kan bikin Jakarta Melalui Festival nih, yang tertunda selama pandemi gitu ya. Ini tadi lagu Jawa tiba-tiba muncul ke permukaan, ya kan? Nah, terus Eri kan mulai juga masuk ke dalam ini dari musik-musik Melayu lah gitu. Kira-kira kita lebih punya harapan nggak nih ke depan nih, kalau ngelihat tren budaya seperti ini? Gini sih Bang Gis, kalau bicara masalah musik itu kan sebenarnya sifatnya universal. Universal. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kayak tadi fenomena budaya tadi memang lagi tren lagu Jawa. Ya aku pikir apa yang sudah berjalan juga itu bisa memancing tren yang lain lagi. Tren yang lain lagi menjadi trigger ya. Iya betul. Contoh mungkin lagu-lagu Jawa lagi marak nih. Tapi beberapa terakhir ini yang Jawa orang-orang Jawa pun lagi marak dengan lagu-lagu dari timur. Dari timur. Iya, jadi kan banyak banget tuh ya, betul. Ya salah satunya ya mungkin dari aplikasi TikTok itulah gitu. Itu menjadi sarana promosinya para musisi-musisi gitu. Jadi melalui entah gerakan entah apapun, tapi mereka selipkan lagu-lagu itu sebagai back songnya gitu. Jadi dan lagu-lagu daerah timur juga lagi hits banget sekarang ini. Apa tuh kira-kira? Berawal dari lagu yang apa? Oh, biasa cinta, satu cinta, itu kan? Itu juga booming banget ya sempet ya. Itu lagu dari mana itu? Itu kalau nggak salah dari Ambon ya? Ada dari wilayah NTT, ada dari wilayah Ambon. Menarik sekali ya. Jadi dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti ini malah mengembangkan, mengangkat dari budaya-budaya lokal setempat ya. Betul. Dan keberadaan aplikasi itu sendiri juga kan membantu para pelaku seni, membantu dalam arti kan secara karya kan memang tidak semuanya aktif. Iya. Jadi ada sebagian yang memang mereka hidup dari royalti. Nah, royalti. Nah, dari aplikasi itu juga
lumayan menambah royalti mereka Lumayan selain menambah. dari platform music digital platform atau sosial media YouTube dan sebagainya gitu sebagai. Ini fenomena menarik menurut saya ini. Julia, kamu nanti akan saya ke Julia Iya, dulu. iya, Saya ngambilnya apa nih manggilnya? Vio Julia aja apa nggak Vio? Vio boleh. Vio aja ya. Ya. Vio, kamu nantinya akan melakukan perubahan atau tetap kan biasanya gini. Kalau Eri kan karakter suaranya rock, Ya. tapi dia mengambil segmennya dangdut dengan lagu-lagu dangdut gitu ya. Nah, kalau kamu nanti tetap berjalan aja dengan berbagai pola atau akan mengambil spesialisasi di warna apa gitu? Mungkin nantinya aku akan ambil spesialisasi ya, karena aku sendiri sekarang jujur aja kayak masih bingung karena aku suka banyak genre gitu loh. Tapi nanti akhirnya mungkin aku akan ambil satu. Pasti Ambil aku satu, akan ambil pasti. satu ya. Ke mana tuh kira-kira arahnya kamu? Arahnya pastinya kalau nggak dangdut pop. Kalau nggak dangdut pop, Iya. lagu dangdut kamu bisa juga. Bisa. Lagunya siapa yang kamu bisa? Lagunya Kak Eri aku bisa. Dua-duanya saya menggemari satu lagunya Eri yang banyak orang juga suka. Mungkin dua-duanya bisa kita dengarkan. Teman-teman ngopi bareng, mari kita dengarkan suara mereka berdua lagu Sabda Cintanya Eri. Saya yakin kamu juga paham itu lagu. Sabda Cinta yang refnya gimana Kak? Yang Aku kaca. Oh, I see. Tapi aku paling apal lagunya Kak Eri yang pernah aku bawain itu loh. Apa tuh? Apa tuh? Senandung Rindu. Iya, iya. Senandung Rindu. Ku nyanyikan lagu yang itu. Oke, kita coba dengarkan sama-sama. Kali ini ngobrol kita tidak hal yang berat-berat, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, enggak. Hari ini kita menghibur Anda semua dengan dua suara keren ini di sini. Walaupun tanpa alat musik, tapi kayaknya lebih mudah nyampe ke hatinya. Silakan, Eri. Oke. Aku lagu apa Bang Yes? Bareng aja yang bisa Senandung bersautan. Rindu, gitu. Senandung Oke. Rindu aja. Gimana? Dari awal? Ku nyanyikan lagu Senandung Rindu, rindu yang terlalu pada kasihku, kasihku yang jauh, jauh dariku. Ntar aku nggak mau nyanyi kalau udah kayak Riang nyanyi langsung Jangan minder. dong, Langsung kita minder dulu ya. dong. Vio tuh keren, ayo. Kalau saya, dia nyanyinya bagus, saya jangankan nyanyi, ngomong aja saya fales. Ampun deh kalau udah kayak Riang nyanyi. Ayo dong Vio. Dalam lamunan, ayo dong. Aku ulang refnya aja ya. Ku nyanyikan lagu Senandung Rindu, rindu yang terlalu pada kasihku, kasihku yang jauh, jauh dariku. Kok gue yang hanyut ya? Paten kali. Kalau kata teman-teman di Jakarta Melayu Festival, paten kali. Teman-teman ngopi bareng, jangan minder karena mereka memang dilahirkan dengan suara. Kalau kita kan dapat suaranya normal. Dua orang ini kayaknya suaranya dapat tambahan, boleh beli, nggak tahu belinya di mana. Menjadi sekeren ini. Ngobrol kita di Jimbaran Resto hari ini berbincang-bincang tentang musisi di tengah pandemi dan kreativitas-kreativitas yang mereka lakukan selama ini sambil menunggu Jakarta Melayu Festival yang moga-moga kalau COVID-nya tahun ini menurun, insya Allah tahun ini juga kita akan lakukan Jakarta Melayu Festival yang ke-10 ya. Amin. Jadi Eri adalah salah satu teman yang ikut bergabung di Jakarta Melayu Festival. Moga-moga Vion juga nanti di Punya acara-acara kesempatan mendatang juga bisa ya. gabung dengan Oke. acara kita. Kita berbincang lagi kembali tentang kondisi yang sekarang juga ke depan. Ya. Eri, kalau dari dangdut ya, pasarnya dangdut itu sekarang ini kan lagi lumayan kencang dengan model-model yang dicampur sari, apa Iya, segala iya, macam betul. gitu kan ya. Itu kan juga punya segmen juga kan itu ya. Betul. Saya belum melihat itu kamu ambil pasar itu di lagu-lagunya. Kalau ditanya keinginannya ada, rasanya nggak afdol kalau aku sebagai
orang yang berasal dari suku Jawa tapi belum punya satu karya yang memang mewakili daerahnya gitu. Cuman memang kan aku berjalan juga nggak sendiri ya Bang Ges. Aku punya tim, aku punya teman produser juga. Jadi mereka gimana ya? Aku tidak pernah membentuk imageku gitu loh. Tapi memang aku sangat bertanggung jawab dengan setiap karya yang aku keluarkan gitu. Pengennya tuh bukan sesuatu yang sifatnya musiman gitu. Teman-teman ngopi bareng, tolong dicerna kalimatnya Erik. Aku bertanggung jawab setiap karya yang aku keluarkan. Ini kalimatnya tidak biasa, ini kalimat yang penuh pertanggungjawaban karena mohon maaf, saya biasa di JMF, seringkali kita menyatakan bahwa orang boleh terkenal di mana-mana, boleh punya nama besar, tapi kalau dia tidak punya integritas pribadi, kalau dia tidak punya kemampuan kompetisi secara benar, bahwa suaranya itu bukan ditambahkan radio, kita tidak akan bisa ikut sertakan. Tapi ini datang dari penyanyi senior. Wajar kalau dia selama ini ratingnya itu tidak pernah turun karena memang dia punya prinsip yang luar biasa keren. Aku bertanggung jawab terhadap karya yang aku keluarkan. Itu luar biasa sekali menurut saya. Silakan, Erik. Iya, karena gini, pertama kali orang mengenal namaku adalah melalui lagu dangdut. Nah, dulu pada saat awal-awal berkarir kan posisinya kita kan masih di bawah produser. Jadi apa ya istilahnya, medianya itu belum, kesempatannya itu belum seperti sekarang di mana banyak sosial media dan sebagainya, sehingga orang punya keleluasaan. Kalau memang kasarnya nih, kalau aku ditolak sama label atau nggak ada produser yang tertarik sama aku, ya udah aku indie aja gitu. Nah, kalau dulu kan nggak seperti itu kondisinya Bang Ges. Jadi memang produser dan label itu posisinya sangat penting gitu. Jadi untuk berkarya kita harus ngikut maunya mereka. Dia. Nah, sementara pada saat kita off air dan sebagainya, kita yang berhadapan langsung dengan audiens, jadi kita lebih tahu seleranya mereka kemana gitu. Tapi di lain sisi aku berpikir bahwa aku sebagai salah satu seniman, sebagai salah satu public figure saat di atas panggung, aku punya kesempatan yang lebih untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya lebih positif atau menyuguhkan sesuatu yang lebih positif. Dan ketika mereka tuh bisa terima dengan baik, itu rasanya ada kepuasan tersendiri gitu. Iya. Nah, berawal dari situ makanya dulu sempet yang karena udah jenuh, udah capek dengan kemauan produser yang nggak sejalan gitu. Maksudnya aku paham betul bahwa aku terjun di industrinya gitu, dimana aku harus memikirkan sisi komersialnya. Tapi aku juga sadar betul bahwa aku punya sisi idealisme gitu loh. Jadi itu yang aku jagain, karena pada akhirnya nggak ketemu, idealis dan komersial tidak bisa berjalan bersamaan. Akhirnya membuat aku vakum selama 7 tahun, nggak pernah lagi mau berkarya saat itu. Teman-teman ngopi bareng, kalau di masa saya, apa yang dialami oleh Eri itu dialami oleh Bimbo. Dialami juga oleh grup-grup band besar di masa itu. Pertarungan antara idealisme dengan pasar. Betul. Gitu kan? Dan mungkin Vio sekarang ini lebih diuntungkan karena dia punya media sendiri untuk membuat itu. Dan kita paham betul suasana-suasana di masa lalu itu. Dan ini informasi yang luar biasa menarik. Erik memvakumkan diri selama 7 tahun. 7 tahun. Karena benturan antara idealisme dengan... Betul. Jadi memang saat itu kayak aku nggak mau berkarya sebelum aku menemukan karya yang aku rasa tepat untuk aku bisa suguhkan dan bisa mewakili karakter aku di sana gitu. Mewakili karakter kamu di sana. Jadi setelah 7 tahun itu aku ketemu salah satu sahabatku yang basicnya juga bukan dari dangdut, dan pemikirannya juga sangat maju tentang musik. Jadi aku ketemulah, kita bertukar pikiran. Pada akhirnya dia memberikan semangat buat aku. Kalau maksudnya dengan lu vakum, lu mengharapkan sebuah perubahan. Tapi kalau lu nggak berbuat, ya terus apa nggak gitu. Ada apa-apa juga. Betul. Nah saat itu baru kebuka pikiranku, oh iya ya gitu. Nah akhirnya saat itu memberanikan diri, aku mengeluarkan satu album yang memang aku produserin sendiri saat itu Bang Ges. Dan memang di satu album itu, kalau nggak salah itu rilis tahun 2006, dimana di satu album itu
karena aku cinta dengan dangdut ya, jadi aku pikir dangdut ini sebenarnya musiknya universal kan, Iya. bisa dikolaborasikan dengan genre apapun, yang penting jangan nanggung gitu aja. Iya, iya. Nah saat itu aku kepengennya tuh punya album yang seperti seniman-seniman musisi-musisi di luar negeri yang lagunya tuh bisa everlasting gitu. Iya. Nah karena dulu itu dangdut itu biasanya hanya lagu jagoannya aja yang enak, selebihnya hanya pelengkap Iya, dan pelengkap, pemanis iya. gitu. Nah saat itu aku nggak mau kayak gitu. Jadi emang aku pikirin segala sesuatu secara detail dan aku rilis. Dan mungkin secara uang pada saat rilis itu banyak orang yang pesimis. Bahkan dari teman-teman radio, bahkan dari komunitasku sendiri orang dangdut, apa ini dangdut begini? Orang nggak bisa terima, susah, gini, nggak komersil dan sebagainya. Nah saat itu tujuanku memang album itu adalah album idealisnya aku. Dan secara pasar gimana? Secara pasar awalnya mereka pesimis, tapi ternyata setelah dirilis lagu-lagu aku justru masuk di top chart, 5 top chart selalu bergantian setiap bulannya, setiap betul. bulannya. Dan yang bikin aku senang mungkin tidak kembali secara materi, tapi pendengar musik dangdut di radio-radio di seluruh Indonesia itu bertambah dari kalangan pelajar dan mahasiswa gitu. Nah itu buat aku sih aduh seneng banget. Menarik gitu. banget gitu ya. 7 tahun berhenti berkarya dan karya itu diterima oleh kalangan yang Iya betul. Dalam konteks Dimana saat itu memang anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa itu kan gengsi banget sama dangdut gitu. ya. Saya juga perlu memberitahu di sini bahwa ada salah satu albumnya Eri atau boleh lebih tepatnya dikatakan lagunya Eri yang disukai oleh istri saya, judulnya Bunda. Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda. Itu Ampun itu lagu keren ampun banget. ya. Menjelang kita akhiri, kita bertanya satu hal kepada Vio. Dia sekarang di sekolah manajemen musik Iya, jurusannya. iya. Kamu Aku ambil di musik jurusan bisnis, sorry. musik bisnis Iya. ya. Kamu apa latar belakang kamu mengambil jurusan itu, Vio? Latar belakangku sebenarnya kalau musik bisnis itu tuh lebih belajar buat di belakang panggungnya sebenarnya, Di belakang masalah panggung. teknisnya, masalah manajerin artis gimana gitu. Cuma aku belajar itu yang pertama aku pengen tahu aja sebenarnya bisnisnya musik tuh seperti apa. Terus sebagai artis sendiri gimana cara mempromosikan artis yang benar dan efektif gitu kan. Terus juga nanti kalau one day Saya aku potong sebentar. Mempromosikan artis yang benar dan efektif. Benar dan efektif itu kriterianya apa? Karena mohon maaf, saya punya banyak kritik dalam konteks itu. Seringkali dan itu akhirnya saya menjadi bukan penonton TV. Oke. Jadi artis dibuat gosip apa yang menurut saya tanda kutip ya. Oke. Sedikit murahan, banyak noraknya yang membuat kita ini menghinakan intelektualitas gue nih, kira-kira kayak gitu. Jadi orang seperti saya itu meninggalkan gitu. Tapi kalau kamu katakan mempromosikan yang benar dan efektif itu seperti apa? Ini menarik menurut saya. Mempromosikan yang benar dan efektif kalau di kampus saya diajarinnya bukan masalah gimmick-gimmick gitu Iya ya. betul. Tapi Artinya kan bukan gimmick-gimmick yang Iya. seperti itu kan. Betul. Kita diajarin gimana kita cari market kita tuh sebenarnya tuh kayak gimana. Jadi kita harus punya target market yang yang tepat gitu loh. Yang tepat. Nah. Terus setelah itu baru kita nanti bikin plan-plannya seperti apa gitu. Jadi rasional lah gitu ya, Iya. ada risetnya. Betul. Terus Pakai riset warna juga. masyarakat seperti apa. Terus kalau mau menarget itu segmentasinya seperti apa. Betul, gitu betul, ya. betul. Ini keren menurut saya karena moga-moga ini bisa merubah cara yang selama ini dilakukan gitu, yang Iya. oleh Eri dia tahu persis dia tidak mau melakukannya gitu Iya. kan. Hal-hal yang semacam ini yang hanya untuk mengangkat namanya jadi perbincangan publik, tetapi dalam konteks yang itu tadi saya katakan gitu. Jadi kamu kalau nanti sudah lulus mungkin akan menjadi produsernya untuk hal semacam itu sekaligus. Sebenarnya pengen juga sih aku mikirnya selain jadi penyanyi, kalau memungkinkan aku juga pengen jadi produser juga. Jadi produser juga. Iya. Terus kalau nanti ke film, Pengen juga kalau ada peluang. kalau ada peluang, kita doakan sama-sama teman-teman. Amin. Moga-moga teman-teman yang ada di samping kanan kiri saya ini tetap eksis, punya pasar yang tetap
relatif stabil. Moga-moga malah semakin membesar. Demikianlah acara ngopi ngobrol pikiran bareng Ghea Khalifah sore ini dengan tema musisi di tengah pandemi. Di sebelah kanan saya Eri Susan, di sebelah kiri saya Julia Vio. Kalau saya tidak salah, Eri punya akun YouTube apa namanya? Eri Susan Channel. Eri Susan Channel. Kalau Julia Vio akunnya Julia Vio Live Acoustic. Julia Vio Live Live Acoustic. Acoustic. Jadi silakan nanti di subscribe akun-akun teman-teman ini berdua. Yang pasti Anda tidak akan merasa kecewa karena suaranya memang dua-duanya luar biasa keren. Terima kasih. Dan sore ini juga ada persembahan dari dunia fantasi yang akan diberikan oleh Cinta. Silakan Cinta. Wah, thank you. Terima kasih. Thank you. Kita foto bareng dulu sini sekalian. Mari. Oke. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu yang akan datang. Salam.